Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita semua dalam kegiatan Kombeng, Komunitas Belajar Delta SMPN 8 Purwakarta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pagi menjelang siang hari ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada siang ini. Sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nur Sadiq SPD MPD, Ibu narasumber Kombel Ibu Rika, dan teman-teman rekan guru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk kelancaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka serta arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kepada Bapak Kepala Sekolah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan komunitas belajar. Topik kita kali ini adalah budaya positif. Ini sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum nanti Bu Rika, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bu Rika ini sedang pendidikan guru penggerak misalnya ya. Nah ini kan dapat berbagai macam pembelajaran tergantung dari kebutuhan apa yang urgen pada saat ini. Jadi sehingga nanti komunitas belajar itu betul-betul memang untuk mengatasi kebutuhan kita, masalah kita yang kita hadapi. Nah kemudian nanti juga harus dievaluasi, ini efektif enggak? Kalau kurang efektif, kira-kira apa sih yang harus ditingkatkan? Nah, itu ya, itu sekilas tentang komunitas belajar. Setidaknya itu yang saya terima kemarin di Jakarta ketika ada workshop tentang komunitas belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada topik, nanti akan panjang lebarnya akan disampaikan oleh Bu Rika tentang budaya positif. Ini mungkin kita akan sama-sama pasti di antara kita punya trik. Setiap orang itu pasti punya trik untuk menghadapi siswa. Ada kekhasan kita ya, yang mungkin bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya kita yang bisa melaksanakan. Namun demikian, karena memang yang kita hadapi itu jumlah siswanya cukup banyak, setiap siswa itu mempunyai karakter masing-masing, maka kadang-kadang apa yang kita punyai, kekhasan yang ada pada diri kita itu kadang-kadang belum mampu menyelesaikan tuntutan dari anak-anak, sehingga kadang-kadang muncullah emosi, muncullah bahkan mungkin sampai muncul maaf kata-kata kasar misalnya.
itu ternyata nggak satu frekuensi dengan anak-anak kita. Nah ini nanti di budaya positif ini minimal nanti kita tahu apa sih yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti ini misalnya. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Rika. Saya pikir itu sebagai pengantar. Saya pikir itu untuk menyingkat waktu. Sebagai pengantar saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pengantar serta sambutannya. Perlu diketahui bahwa kompel ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan itu dilaksanakan setiap hari Jumat dan sesuai dengan kebutuhan. Dan alhamdulillah sebenarnya untuk budaya positif ini di SMP 8 bukan hal yang baru, karena memang kami dari kelas 7 sampai kelas 8 sudah menerapkan insya Allah budaya positif mulai dari di kelas, itu membuat keyakinan kelas, serta sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang ada di budaya positif. Mungkin kali ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Rika, salah satunya membuat aksi nyata, dan modul 1.4 ini adalah aksi nyata yang dinilai langsung oleh fasilitator. Kan ada banyak aksi nyata, cuman aksi nyata ini yang langsung dinilai oleh fasilitator. Makanya kita insya Allah sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rika dan sebagai penguatan budaya positif yang insya Allah akan selalu kita pertahankan, perbaiki, tingkatkan untuk kedepannya di sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Bu Rika untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya tutup dengan pembacaan alhamdulillah serta permintaan maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rika. Terima kasih Ibu Enda sudah memberikan waktu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan teman-teman untuk berbagi, gitu ya. Kegiatan ini diawali saya berkoordinasi dengan Ibu Kurikulum, Ibu Iis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya untuk berdiri di sini bukan untuk menggurui, hanya ingin berbagi dan merupakan salah satu penerapan aksi nyata dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Pada hari ini saya akan memberikan diseminasi tentang modul 1.4 yang terkait budaya positif. Sebelumnya saya ingin memberikan dulu gambaran ya Bapak Ibu tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan guru penggerak tersebut. Karena ini terkait dengan materi yang akan kita kupas hari ini, terkait dengan motivasi. Budaya positif sangat terkait dengan motivasi, termasuk saya ketika termotivasi untuk mengikuti PGP ini. Terus terang awalnya saya motivasinya eksternal Bapak Ibu, karena dorongan. Dari awalnya dari Ibu Kepala Sekolah, juga terus terang dorongan dari teman-teman juga. Tapi ternyata sesudah saya masuk sekarang 2 bulan lebih mengikuti pendidikan ini, telah tumbuh motivasi internal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata saya banyak menemukan hal yang memang kita perlukan sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi kita. Sebagai pendidik itu tidak bisa kita stagnan, merasa apa yang kita lakukan selama ini sudah baik. Karena ternyata ilmu kependidikan itu berubah karena mengikuti
siswa kita, murid kita yang memang berubah drastis. Salah satunya ini materi tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Ini adalah submateri keempat, dan ini materi yang saya paling suka daripada materi-materi sebelumnya. Terus terang kalau materi sebelumnya sepertinya gak begitu kena, tapi materi ini akan bisa kita terapkan di kelas. Itu awalnya. Ya, mari kita mulai saja ya. Oke, di budaya positif ini saya akan memberikan sekitar 8 hal ini. Tapi nanti tidak akan terasa ini saling terkait ketika kita berbicara tentang budaya positif. Yang pertama kita akan berbicara tentang perubahan paradigma, selanjutnya disiplin positifnya itu sendiri, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lumayan padat, dan ini adalah materi yang paling padat yang saya alami dan paling lumayan merepotkan. Karena banyak nanti Bapak Ibu juga, mari kita refleksikan, ada beberapa hal yang agak sedikit bukan bertentangan, berbeda dengan cara biasa kita melakukan disiplin kepada siswa. Oke ya, kita mulai dengan budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi yang namanya budaya itu butuh waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam bentuk karakter positif. Nah, teman-teman semua, kurikulum Merdeka ini awalnya itu adalah kita itu memakai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, betul. Di awalnya itu. Jadi materi awal itu kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu yang utama itu bahagia. Itu dulu. Selanjutnya nanti sebagai manusia itu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sebuah kodrat yang ada agar memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat adat. Betul ini Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu sudah punya karakter masing-masing, dan karakter itu tidak bisa dihilangkan. Dan karakter itu ada dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa menghilangkan karakter yang tidak baik. Kita hanya bisa menuntun anak untuk mengembangkan karakter yang baik supaya kognitif pikirannya berkembang, dan akhirnya dengan akal mereka akan sadar bahwa si karakter yang buruknya itu nanti akan tertekan. Karena biasanya karakter yang buruk itu adalah hal yang tidak baik. Kalau anak sudah berkembang kognitifnya, mereka dengan sadar akan mengurangi karakter yang negatifnya, dan akhirnya bisa menekannya. Dan kita harapkan itu untuk tidak muncul. Jadi untuk kita menghilangkan itu tidak akan bisa. Pasti selalu ada. Cuma dengan tuntunan kita supaya anak tidak terpleset gitu. Karena di sini budaya positif ini salah satu perubahan paradigma dalam pendidikan. Dalam program budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti ini. Sepertinya kalau lihat seperti ini berat ya Bapak Ibu. Benar gak? Berat ya?
apapun juga kalau kita bayangkan berat, kalau tidak kita mulai segala macam pun akan berat. Untuk memulai berarti kita harus mengenal. Kita sudah menjalankan kurikulum merdeka ini 3 tahun ya, betul ya? 3 tahun. Tapi terus terang sebelum saya ikut CGP aja, ini tentang budaya positif masih meraba-raba. Jujur saya masih meraba-raba. Dan ketika mendapat materi ini, saya merasakan sebuah pencerahan dan saya betul-betul bersemangat ingin berbagi kepada teman-teman. Nah ini disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru kalau di sekolah ini. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi. Nah ini yang kita bandingkan dengan cara mendidik kita yang dahulu. Nah ini miskonsepsi yang pertama, disebutnya itu kenapa disebut ilusi? Karena ini bukan yang sebenarnya katanya guru mengontrol siswa. Jadi perasaan kita ini selama ini kita itu sudah bisa mengontrol siswa. Benar nggak Bapak Ibu? Perasaan kita ya, kalau ada siswa nakal ketika kita tangani, wah kita udah berhasil mengontrol siswa, gitu ya? Benar nggak? Kalau anak bertengkar, udah kita tangani, wah udah berhasil menangani siswa. Anaknya teh diem gitu, minta maaf, menyesal, begitu ya? Benar nggak? Itu nggak yang kita rasakan? Ternyata itu hanya ilusi saja, karena semua perilaku ketika anak melaksanakan melakukan pelanggaran, apa anak berprestasi itu apa? Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebetulnya ya. Jadi kita ini sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, itu nggak bisa. Jadi kalau mereka itu kelihatannya diem gitu, jadi si anak itu lagi memilih untuk dirinya itu dikontrol oleh orang lain, yaitu oleh kita gurunya. Dia jadi sedang memilih untuk dia untuk dikontrol. Jadi bukan berarti dia itu mengerti atau menyadari apa yang sudah dilakukan. Jadi memilih untuk dikontrol seperti itu ya. Hal ini karena menurut mereka pada saat itu mereka sedang butuh dikontrol oleh orang dewasa pada saat itu. Jadi kalau begitu ketika yang mengontrolnya tidak ada, bagaimana yang terjadi? Kembali lagi betul. Ketika yang mengontrolnya kita gak ada, apa yang terjadi? Nyakit udah teh. Ya kembali kesadaran awal betul. Tak ilusi seperti. Apakah itu tujuan kita ketika kita mendisiplinkan anak? Hanya saat itu? Tidak, kita inginnya jangka panjang. Oke, sekarang ilusi yang kedua. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita masih nasihat itu ke anak itu efektif dan bermanfaat katanya. Biasanya gitu ya. Kalau anak udah kesalahan langsung kita nasihati panjang lebar, awer ngidul. Tunggu udah teh. Apa sih sebetulnya yang terjadi katanya? Tuh, dalam jangka waktu tertentu, nggak jangka panjang, si murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya, bukan berdasar dari internalnya. Jadi suatu saat, aku mah si ibu tadi ngomong gitu teh, dah cek aku mah tuh. Jadi akan kembali lagi tadi bentuk kesadaran awalnya. Atau mungkin kalau ada yang anak yang nurut, akan tergantung semua pada kita. Jadi kayak sekarang, kalau apa-apa anak bu si itu begitu, bu si ini begini. Jadi segala macam lapor ke kita. Ada apa-apa, ada masalah, minta tolong ke kita. Itu akhirnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ilusi apa? Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kita gitu kan, kalau anak bersalah itu misalnya suka kita tekankan gitu, maksudnya supaya tidak mengulangi kesalahannya, maksudnya kan begitu ya. Makanya kamu teh jangan tua-tuae gitu. Supaya maksud kita supaya apa? Supaya enggak telat begitu. Tapi kita mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Padahal kalau menurut teori tentang perkembangan otak, kalau tidak salah, kalau orang diingetin kesalahannya terus, malah jadi emosional, pikirannya tidak rasional, dan nanti itu akhirnya akan dipakai di segitiga restitusi. Jadi kalau orang merasa bersalah, orang merasa kecewa, itu tidak akan rasional. Sedangkan kita ingin anak benar, ingin anak berpikir, tapi dibuat emosional. Tercapai tidak? Dibuat kecewa. Seperti itu. Ya, oke, lanjut lagi. Memiliki hak untuk memaksa. Karena kita itu pendidik, orang yang dewasa, murid kita itu anak, orang yang kita didik, kita merasa kita punya kuasa untuk memaksakan kehendak kita. Apa yang baik kata kita, berarti baik kata murid kita. Padahal kan belum tentu. Ya kan? Nah ini, kadang itu anak turun, tapi di hatinya ngedumel. Betul nggak? Membenci lah si gurunya nanti. Yang ditakutkan seperti itu, padahal saya yakin apapun yang kita lakukan itu untuk apa? Untuk kebaikan murid kita. Nggak mungkin kita menyerumuskan murid kita. Nggak mungkin kita itu tadi seemosi apapun membenci murid kita, itu nggak mungkin. Ya, nah ini perubahan paradigmanya di sini. Selama ini kita berpikir itu tentang dunia dekat sekitar kita itu adalah teorinya itu stimulus respon. Padahal sebetulnya yang sekarang itu menjadi teori kontrol. Maksudnya gimana sih Bu? Awalnya kita itu selalu berpikir gini, kebutuhan kita itu sama. Itu kan ya, semua anak itu sama. Padahal kan belum tentu. Apalagi dengan kurikulum merdeka, kita itu harus berpihak kepada murid. Murid punya keunikan karakter yang berbeda, nggak bisa kita samakan. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama dari kacamata yang sama, padahal berbeda juga. Terus kita mencoba mengubah orang supaya sama dengan kita. Tadi kita sebagai orang dewasa ingin si anak itu berpendapat, berpandangan sama dengan kita. Padahal anak pasti punya pandangan yang lain, apalagi dengan dunianya yang sekarang beda banget dengan kita. Itu perbenturannya. Makanya budaya positif ini sekarang sedang berusaha ya dipahami lah seharusnya oleh kita sebagai pendidik, karena kita memang konsumen kita itu kan murid. Kalau kita nggak mau berusaha, ya bukan sayang ya, bahaya. Produk kita yaitu si murid kita tidak akan bisa berhasil. Maaf aja, apakah kita tidak berdosa dengan profesi kita sebagai guru? Sekarang sudah ada budaya positif yang saya juga waktu awalnya banyak bertentangan dengan hati. Anak itu ada yang harus dikasihin, anak itu ada yang harus dilembekin, gitu kan ya. Anak itu ada yang harus dibaikin, tapi suatu saat harus ada yang dikasihin. Tapi ternyata itu menurut teori di sini tidak bisa, karena itu sudut pandang kita sebagai orang dewasa yang menganggap kita tahu yang terbaik buat anak. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Biasanya gitu. Padahal semua perilaku itu tadi ada sebuah tujuan, dan kesalahan itu bagian dari proses belajar di paradigma baru itu. Jadi anak melakukan apapun hasilnya ada dua, benar dan salah. Ketika anak salah
kegiatan barulah jadi benar. Alhamdulillah jadi salah. Nah, tapi itu proses dari pembelajaran. Selanjutnya lagi katanya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi setiap orang itu merasa saya itu bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol orang lain. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Makanya tadi ngomongin anak-anak diam. Padahal anak memilih untuk diam, bukan karena kita omongin. Karena kontrol dirinya memilih diam, memilih mendengarkan. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Salah satunya dengan hukuman itu. Artinya memaksakan, padahal tidak bisa. Seharusnya mah ada kolaborasi, ada diskusi supaya tercapai win-win solution. Nah, di bawah model berpikir menang-menang. Jadi yang melakukan kesalahan pun harus menang. Kenapa tadi harus menang? Yang melakukan kesalahan itu kan kudu dihukum. Kita itu bukan hakim, kita itu pendidik. Dan kesalahan anak itu bukan kriminal karena karakter, proses belajar mereka. Jadi kita harus apa? Tadi menghilangkan rasa gagal mereka supaya rasionalnya jalan. Itu nih intinya, supaya rasionalnya jalan. Jadi mereka kita buat, kita geserkan rasa gagal mereka dengan sebuah keberhasilan gitu. Karena kita ingin anak jadi lebih baik supaya tidak terpuruk. Oke. Nah, Ki Hajar Dewantara ini benar-benar sangat berpengaruh di dalam pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplinnya berdasar dari diri murid sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Nah, nanti kita akan belajar ini lebih lanjut. Tadi katanya harus memotivasi diri sendiri, harus siswa. Tapi kenapa harus eksternal? Nanti ada caranya. Ya, di materi selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Awal mengerjakan PNM ketika membuat keyakinan kelas ya. Ternyata si beliau ini banyak banget disinggung di dalam konsep disiplin dan budaya positif. Ya, ini katanya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Tuh, disiplin itu berarti belajar. Kita mendisiplinkan anak berarti menyuruh anak untuk belajar, bukan merasa bersalah. Untuk belajar itu berarti harus menyadari sebuah kesalahan ya. Akar katanya artinya itu murid. Jadi kalau saya juga baru berpikir disiplin, apa sih disiplin? Oh, ternyata disiplin itu belajar. Asal katanya murid, hubungannya itu disiplin itu dengan pembelajaran, bukan dengan hukuman, bukan dengan pelanggaran, bukan dengan konsekuensi. Saya pun baru menyadarinya. Selanjutnya, bahwa disiplin itu katanya berkonotasi dengan disiplin diri murid, membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang dihargai dan bermakna. Nah, itu harus dihargai oleh dirinya sendiri dan bermakna supaya berkepanjangan, tidak jangka pendek. Jadi harus disadari sendiri supaya dia yakini, supaya bermakna jangka panjang akibatnya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Tujuannya menanamkan motivasi kepada semua murid kita agar
mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena kita marahin, bukan karena kita minta. Jadi biar mereka itu mempercayai hal yang mereka yakini. Dan ini harus berasal dari dirinya, yaitu apa sih motivasi internal atau ada yang bilangnya motivasi intrinsik, sama aja. Akan berdampaknya jangka panjang. Itu karena bermakna, diingat terus, jadi jangka panjang. Terus katanya tidak akan terpengaruh lagi dengan adanya hukuman dan hadiah. Kalau hukuman hadiah itu motivasi, iya dari luar. Terus Bapak Ibu ada hal yang membuat saya tercengang lagi. Ternyata penghargaan itu tidak bagus buat anak. Disebutnya penghargaan itu menghukum anak. Percaya nggak, penghargaan itu ternyata kita menghukum anak katanya. Padahal maksud kita ketika memberikan penghargaan ingin menghargai anak. Ternyata penghargaan itu menghukum anak katanya. Ada yang punya pendapat tentang hal ini? Ada? Gimana maksudnya, coba Bu Seli? Boleh. Iya, mungkin misalnya penghargaan itu pujian ya. Kamu pintar, kamu luar biasa gitu kan. Kita pikir selama ini jika kita dipuji, kita minimal bangga gitu kan, mendapatkan bangga dan mereka akan berusaha lebih. Tapi barangkali sepertinya, ini saya kan belum tahu ini ya. Tapi sepertinya ini akan membuat kebetulan di kelas ada barangkali Bapak Ibu tahu namanya Valen ya. Kelas 9H. Iya. Itu saya nggak tahu kenapa gitu, waktu hanya mengucapkan salam saja dia teriak kan, oh solo saya perhatikan aja dia. Terus ketika saya bilang Valen tadi maksudnya apa ya, padahal Valen kan pinter gini gitu ya, tapi gitu ya. Tapi ketika saya bilang maaf ya ibu tadi negur kamu, terus dia bilang nih, Bu, saya nggak pernah loh orang lain minta maaf sama saya. Terus ya itu kesadaran itu, makanya dia sekarang sudah beberapa hari ini kalau saya lihat dia kalau ketemu itu ada beda gitu, ada bedanya. Ternyata saya tidak perlu memuji dia begitu, tapi saya cukup dengan kalau kita punya kesalahan atau apa, dia menyadari kesalahan dia apa. Padahal maksud saya mah ya mendekati aja gitu. Pada kenyataannya kan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang pertama itu ya ada persaingan di sosialnya, mereka juga tidak nyaman. Terus anak itu kalau semakin apa ya dikasih penghargaan, dikasih reward gitu, jadi tidak efektif. Mereka itu karena udah ada target nih, ya tidak efektif. Prestasi mereka itu cenderung stagnan. Beda dengan dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri harus lebih baik dari apa yang sudah didapatkan itu kan. Kalau mereka sudah, aku udah ranking 1, ranking 1, terus ranking 1 lagi. Padahal kehidupan mereka itu bukan hanya di situ. Coba mereka bisa nggak ketika keluar dari zona mereka, mampu nggak mempertahankan prestasinya itu? Gitu kan? Jadi mereka berpuas dengan dirinya di situ. Padahal yang kita harapkan itu kan bukan. Karena kita dia jangka panjang. Ini di sekolah di kelas 7, naik kelas 8, naik kelas 9, oke, lingkungan masih sekolah kita. Coba ketika mereka melangkah ke SMA dengan persaingan yang berbeda, dengan biasa dia ranking 1, biasa dipuji dengan guru, pasti SMA tidak. Anak bisa ngedrop, anak bisa kecewa. Yang takut di situ jadi jatuh. Jadi hukuman nggak buat anak tersebut. Jadi manfaat nggak di jangka panjang. Nah itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan teh?
paling sering ini. Nilai kebajikan itu sifatnya universal. Universal itu mendunia. Jadi orang di belahan bumi manapun kalau ngomongin tentang kebijakan pasti sama. Mau agamanya apapun, mau suku apapun, kalau ngomongin hal kemanusiaan itu pasti sama. Apa aja? Nah, tentang keadilan pasti sama. Mau di negara mana, mau agamanya apa. Belum selesai ya. Oke, kesetiaan, kebenaran, belas kasihan, semua agama, semua suku ini sama. Jadi di sini kita nggak ngomongin tentang komunitas tertentu. Kejujuran, kemurahan hati, toleransi, kehormatan, tanggung jawab dan kepedulian di seluruh negara di belahan dunia manapun ini sama. Makanya ini yang diusungnya. Jadi bukan kita ngomongin tentang kelompok tertentu, karena tadi anak kita itu beragam. Sekarang aja di sekolah kita juga beragam, anaknya udah mulai beragam ya. Baik itu latar belakangnya, agamanya, malah sekarang tingkat kemampuannya juga sudah mulai ada perbedaan yang signifikan. Lanjutnya lagi. Nah, akhirnya tadi kenapa anak melakukan kesalahan? Karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ya, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Tadi. Jadi anak iseng, anak nakal itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar itu. Tuh, kata Dr. William Placer lagi. Yang pertama katanya kebutuhan bertahan hidup, survival. Tentang apa aja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya yang kedua, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, jadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, power atau self worth, yaitu kekuasaan atau harga diri. Keinginan untuk dianggap, untuk bisa memimpin, diakui, didengar. Yang keempat, freedom, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang terakhir adalah fun, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Dan karakter-karakter ini tercermin semua ada di murid kita ya. Benar gak ya? Jadi kita harus paham dulu kenapa sih itu begini. Ini ada contoh kasus ya. Dari Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD, ada seorang anaknya yang namanya Doni. Ini Doni ini tiap hari suka minta bekal temennya, dipakai temennya teh. Tiap hari. Pusing gak tuh wali kelasnya? Pusing. Dapat laporan. Bu, si Doni deui. Nah, apa yang dilakukan sama Ibu Ambar katanya? Kita biasanya apa? Bertanya kan ke anaknya, kenapa? Kunaon gitu kamu teh ngambil bekal batur. Nah, kita akan menganalisis kebutuhan Doni berdasarkan kira-kira jawaban si budak kelas 2 ya. Oke nih, jawaban Doni itu lucu-lucu. Jawaban yang pertama katanya gini. Mamanya belum bangun. Nih ya. Nah, Doni lapar bu. Doni lupa ya kita kan? Lupa bawa makan, lapar tapi lupa bawa makan katanya.
ini apa? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh? Iya, tadi makanan itu berarti kebutuhan apa? Survival ya, coba kita cek. Kita sudah bisa kita melihat ya kesalahan anak, bukan kesalahannya karena ingin memenuhi kebutuhannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat lagi jawaban yang lain. Kira-kira Dodi gimana dijawabnya? Ini kadang biar mereka perhatiin aku, Bu. Aku jarang ditemenin, jadi bikin gara-gara deh. Diterima. Love. Ya. Coba. Pinter. Udah paham, nanti kita itu sebelum udah paham. Ya, ini konsep teori, tapi sebetulnya kita pakai dalam keseharian juga. Oke, kita lanjut lagi, kita dengarkan lagi alasan Doni. Di kelas gak ada yang berani nolak aku, Bu. Aku kan jagoan. Iya, power, pemimpin, kekuasaan. Coba kita cek. Kayak ada anak yang sok jago gitu ya, sengaja gak bawa bekal, ketika mentak ke temannya juga pasti dikasih gitu. Ya padahal tadi bukan karena sok jago, bukan dia kontrol, kan temannya pengen ngasih aja sebetulnya. Iya, mungkin kasihan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Habis, aku bosen sama bekal yang aku bawa, Bu, katanya. Bosen, Bu. Jadi, iya betul, coba. Iya benar, kebebasan. Iya. Selanjutnya, nah ini coba. Iseng aja, Bu, lucu lihat mukanya yang kesel karena makanannya aku ambil. Ya kan iseng dia apa teh? Iseng, Bu, aku mah iseng, Bu, nggak sengaja, gitu kan? Sering ya anak seperti itu ya, iseng, Bu, iseng, nggak sengaja, Bu, horoi dah, Bu, horoi. Kalau apa-apa tuh, berarti tadi bikin apa? Iya, kesenangan. Sepertinya kalau kita lihat gini sepele banget ya, bener gak? Berarti semua kegiatan manusia itu didasari oleh betul untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar, termasuk murid kita juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, itu mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi tadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan, hasilnya itu bisa baik, bisa tidak baik. Nah, yang tidak baiklah yang kita anggap sebagai pelanggaran. Padahal itu adalah proses belajar. Iya. Ya, Joni ini emang jawabannya tuh nyeleneh-nyeleneh ya, ini jawabannya itu. Nggak ada yang murid kita yang namanya Doni ya. Selama bertahun-tahun betul saya pilih nama ini karena nggak ada yang namanya Doni selama ngajar di sini, Pak. Ya, karena kan kalau kita menyebutkan sebuah nama sok jadi teringat ya, ke nama tersebut takut di label gitu. Nyari nama yang nggak ada di siswa sini gitu. Kebetulan Doni kayaknya belum pernah ya, saya ngajar di sini hampir 4 tahun belum temu nama anak yang namanya Doni. Ini mah Doni tak siapa lah pokok nama. Deni ada Deni. Bahaya. Oke, nah ini tadi kita ngomongin tentang kebutuhan dasar itu kan dari motivasinya ya. Yang pertama katanya motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus terang, saya kata ikut CGPT nomor 1, menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dia bukan hukuman karena disuruh terus. Terus terang, disuruh deh, hadiah disuruh, itu neng surat izin ke sekolahnya sudah di-print sama Bu Mega, kayak ditagih gitu ya, kan ada perasaan tidak nyaman. Nah ini awalnya tuh, gitu, akhirnya mengikuti. Awalnya memang saya merasa jujur eksternal, ini awalnya, tapi akhirnya saya menemukannya itu ke nomor yang ketiga, menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi saya menghargai diri saya yang berprofesi sebagai pendidik untuk menambah kompetensi yang saya yakini bisa mengembangkan anak kita untuk jauh lebih baik. Disitulah capek betul. Kata siapa ikut CGP nggak capek? Betul. Bukannya curhat betul kan? Enggak capek. Bohong besar, capek. Tugas banyak. Betul. Kurang tidur, iya, karena kita berbagi dengan tugas di sekolah. Kalau kita nggak ada tugas yang lain mungkin bisa. Sampai saya itu elaborasi pemahaman, kadang rukul juga yang tidak presentasi bisa kuat di HP sambil ngajar. Ya gimana lagi? Emang begitulah faktanya. Tapi malah saya pernah mendapatkan di elaborasi yang saya kerja seperti itu, dapat ilmu yang bermanfaat banget. Ketika menurut saya nggak betul-betul karena harus di kelas, malah saya mendapatkan pengetahuan yang saya butuhkan di sesi elaborasi itu, yaitu yang pernah saya ceritakan yang mengenai membuat visi guru penggerak di situ. Oh iya, ternyata selama ini itu saya kerjakan sambil jalan-jalan. Karena ketika yang harus on cam itu rukul terus terang aja. Itu pun sih maksudnya nggak sampai kita lagi nggak ngapa-ngapain nggak on cam, nggak juga. Saya pernah nggak on cam karena lagi di kelas. Karena memang saya terus lebih mementingkan di kelas kalau memang itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Tapi kalau pas presentasi, rukul yang presentasi saya nggak bisa, karena di situ ada presentasi tanya jawab, jadi nggak bisa konsentrasi. Kalau itu saya pun minta izin. Dan itu waktunya bisa jam 9, bisa jam 1, bisa jam 7 malam, sesuai dari kesepakatan sebetulnya. Cuma tadi karena kita itu shift, saya ngajar shift siang, jadi misalnya dikasih pilihan untuk rukul, rata-rata teman yang semua hampir shift pagi ya memilih itu untuk jam 2 atau jam setengah 4. Cuman saya sendiri yang memilih jam 7 malam dari 11 satu kelas. Tapi saya memahami, makanya strateginya seperti itu. Ya kita harus bisa sejalan, karena memang manajemen waktu itulah yang penting. Oke ya, kita teruskan ke 5 fungsi kontrol guru. Nah ini pelaksanaannya. Kalau tadi konsep teorinya, ini pelaksanaannya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mana yang paling baik? Yang paling baik kira-kira kita sebagai guru posisi yang mana nih kalau melaksanakan disiplin pada anak? Manajer. Jadi Bapak Ibu manajer teh lain direktur aja, orang-orang bisnis saja. Ternyata kita juga seorang manajer. Murid juga nanti bisa jadi manajer. Kita memanage, tadi kata saya ingat omongan Bapak, ketika kita itu menghadapi anak, kita harus memanage diri kita dulu. Jangan sampai terkuasai oleh emosi. Jadi kitanya dulu yang harus di-manage, baru kita memanage anak. Yang kita harapkan anak bisa memanage dirinya sendiri, akhirnya begitu. Ya kalau kitanya nggak memanage, nggak memberikan teladan yang baik, bagaimana kita ingin anak memanage dirinya? Benar nggak? Kita tidak bisa mengontrol diri, nanaon ambek-ambekan, hayang budak ulah ambek. Oke, nah kita sekarang lihat nih, nah ini tadi kata Ki Hajar Dewantara tadi nih ya, disiplin
dari dirinya sendiri, kalau tidak ada disiplin dari luar, dari eksternal. Ini nih hubungannya ini. Motivasi eksternal itu tuh jadi motivasi eksternal karena kita berfungsi sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, itu semua masih eksternal motivasinya. Kalau pingin dari internal atau intrinsik, harus manajer, anaknya memanage dirinya sendiri. Terus tadi identitas gagal itu kan kita bukannya menghilangkan ya, menggeser identitas anak dari gagal supaya berhasil. Karena tadi supaya anak bisa berpikir rasional. Kalau kita pakai penghukum sama pembuat rasa bersalah, itu anak tetap merasa gagal. Kalau penghukuman, kamu mah salah deh, kabarangan deh, pasti kamu lagi. Karena terus teringat di sini, iya ya aku teh salah wae. Itu tercetak. Terus ini pembuat rasa bersalah sakit. Kamu tuh kasihan orang tua kamu, udah nyekolahin kamu teh nggak kasihan. Karena kita itu pengen anak sadar ya kan, tapi anak jadi merasa bersalah tuh gini. Tuh bangor wae, ibu teh geus era. Tuh ke guru-guru lain dipanggil deui, ku bapak kepala sekolah dipanggil deui. Kamu deh, tuh bangor atunya. Karunya ka ibu atuh. Ibu bisa bengek gara-gara kamu misalnya gitu ya. Jadi anak tuh bukan karena kerja sendiri, karena karunya ke kita, dan itu karunya itu mungkin gak bakal berlangsung lama. Ya enggak, bukan dari dirinya sendiri dong. Kamu ibu teh geus di kubu herat deui wae cenah ibu teh. Kamu deui curhat imanya itu. Saya juga betul. Saya waktu belajar ini saya menyadari saya itu kalau penghukum, insya Allah saya sudah tidak ya. Saya itu sering itu pembuat merasa bersalah sama teman. Terus itu dua yang sering saya kerjakan, pemantau pun saya jarang. Penghukuman insya Allah saya sudah tidak. Itu saya menyadari. Jadi tadinya mah ingin supaya anak itu terenyuh gitu loh hatinya ya. Kamunya yuk mama nih, karek oke masuk rumah sakit, aina dipanggil deh ku ibu, misalnya gitu kan ya. Betul ya. Itu waktu siapa ya? Bu Hera waktu menangani itu ya, Nizam ya. Karena mamanya baru keluar rumah sakit waktu itu. Karena anaknya enggak dibangunin, enggak ke sekolah waktu itu Nizam. Sedangkan mamahnya sakit. Mamahnya di rumah sakit, anaknya di rumah enggak ada. Tadinya gitu. Ternyata di sini pembuat rasa bersatu baru tahap 2, belum tahap ketiga keempat. Aduh, tertamparlah saya. Kata saya sudah melakukan yang terbaik itu ternyata masih salah. Oke, Boroma sudah bahagia, paling enggak saya itu nggak pernah menghukum anak gitu loh. Ternyata nggak bisa kan, tujuan kita anak ingin lebih baik dan jangka akibatnya gitu, pingin lama, dampaknya pingin lama di anak. Oke, kalau teman gimana nih? Sering nih kita jadi teman, apalagi kalau guru-guru muda nih. Sering ya? Ya enggak? Udah kamu tuh jangan kayak gitu. Masuk dulu. Oh nanti ya, jangan kesiangan lagi. Gitu ya? Oke. Jadi aja mati. Oke. Udah sakit itu jadinya asup gitu. Oke. Nah, jadinya tuh kalau teman gitu. Kenapa kamu terlambat? Ibu, aku tadi kesana dulu. Nanti lagi jangan begitu ya. Cepet masuk tadi ke kelas. Awas, nanti kamu terlambat lagi. Sok sekarang masuk aja dulu. Gak apa-apa. Berarti kita sebagai teman. Bagus ya sebagai teman. Iya sih sebetulnya ada bagusnya. Jadi ada hubungan baik antara si guru dengan si anaknya yang jadi percaya lah si anaknya kepada guru tersebut. Cuma nantinya apa?
Jadi anak itu tidak bisa mandiri. Jadi kalau ada apa-apa biasanya suka dari guru tersebut. Ngadu teh ya, apa bukannya kita nggak mau ngadu dan lain sebagainya ya, anak curhat kita itu bagus. Tapi kadang anak-anak itu karena merasa kayak teman dengan kita, hal-hal yang apapun segala macam akhirnya ke kita. Bukannya nggak boleh, tapi berarti tidak memunculkan sifat kemandirian akhirnya. Anaknya mah baik jadinya. Oke, pemantau. Nah ini pemantau gimana? Pemantau, anak lari. Heh, ini udah jam berapa? Tahu nggak? Sekolah itu masuk jam 6. Nah itu pemantau. Artinya kamu kenapa ini? Bu, saya melanggar. Tahu ibu juga kamu melanggar. Konsekuensinya apa? Nah gitu. Nah itu berarti sebagai pemantau. Kita sering di posisi itu? Sering banget. Tapi saya kalau terus paling sering gitu di teman dan membuat rasa bersalah sering banget. Tadinya mah pingin apa? Membangkitkan apa sih? Tadinya mah ternyata kurang baik gitu ya. Oke, ini yang kontrol diri. Nanti akan lebih lanjut di restitusi ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada contohnya. Hukuman sifatnya itu tidak terencana. Jadi tiba-tiba anak melakukan kesalahan, misalnya tadi kesiangan. Dah, kamu gak usah masuk sana, bersihan WC. Ada nggak dalam peraturannya anak kesiangan bersihan WC? Gak ada. Penghukum. Jadi kadang dadakan si jenis sanksinya teh. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Jadi sebetulnya nggak jelas jenis hukumannya apa. Kalau kan sebetulnya kita juga kalau kesiangan itu nggak jelas ya hukumannya kayak gimana ya, benar nggak? Nggak jelas ya. Misalnya dipulangkan, sebetulnya nggak kita pulangkan. Ditahan, sebetulnya nggak kita tahan. Ya itu. Terus bersifatnya satu arah. Satu arah itu dari siapa? Dari penghukum ke yang menerima hukuman. Nggak bisa ngelawan, nggak bisa beralasan. Walaupun kamu bersihan WC, ya bersihan WC. Nggak bisa, Bu, saya aja bersihan WC ya Bu. Saya misalnya nyapu di depan kelas aja. Makin marah lah penghukuman. Nggak bisa. Oke. Berubah hukumannya bisa fisik tadi. Fisik itu misalnya tadi ya bersih WC. Bisa psikis. Apa psikis itu? Tuh kalau dimarahin itu yang sakitnya ya enggak? Itu yang lebih bahaya. Sakit psikis. Kalau fisik mungkin akan lebih sebentar rasanya sakitnya. Tapi psikis ada sebuah kejadian anak di sekolah merasa disakiti psikis oleh gurunya terbawa sampai dewasa. Yang menentukan jadi apa si anak tersebut sudah dewasanya. Bahkan namanya sendiri kalau disebutnya jadi kalap gitu. Kalau nama dia Oh baru juga dipanggil? nama guru itu disebutkan dia belum jadi gimana? Ada sampai kejadian gitu kata anak suatu saat menyebutkan si nama guru yang mungkin pernah membuat bad image ke dia, langsung kalap si anaknya. Masya Allah. Berarti ada pengalaman apa? Padahal saya yakin si gurunya tersebut tidak niat untuk jadi penghukum tersebut. Gak ada, saya yakin guru yang seperti itu gak ada. Semuanya pasti demi kebaikan anak. Tapi ternyata penerimaan anaknya luar biasa negatif. Ada rasa benci di hatinya. Karena kalau udah sakit ini beda dengan sakit ini. Iya enggak? Ya kan kalau kakeren curug mahnya ketika kita tinggal pakai salon pas selesai. Tapi lamun tercuil hati kita, betul yang berpengalaman. Oke ya. Kalau konsekuensi, apa sih konsekuensi? Nah kalau konsekuensi itu biasanya ada sebuah peraturan ketika anak melanggar. Tadi ingat deh, kamu kalau tidak pakai sepatu hitam, apa konsekuensinya? Dibuka Bu sepatunya harus pakai. Bukan sepatunya pakai sesuai dengan. Nah itu konsekuensi. Itu ada pembicaraan dua arah di awalnya. Mungkin
gurunya sudah menyebutkan peraturan-peraturan kelas. Karakter melanggar diingatkan, gitu. Itu sudah dua arah, tapi tetap membuat anak tidak nyaman karena dengan anak itu nyeker menyelesaikan masalah tidak. Untuk selanjutnya, apakah anak akan selalu ingat untuk pakai sepatu hitam gara-gara disuruh nyeker? Belum tentu. Iya, paling juga cuma disuruh nyeker kalau pakai sepatu putih, paling gitu. Jadi terbiasa nyeker akhirnya. Itu adalah salah satu smart baby. Langsung bangun. Oke, lanjut. Sikap guru selalu memonitor. Jadi kalau kita yang kedua, konsekuensi saya mah capek. Jadi budak salah diingatkan. Budak salah diingatkan. Jika kak lamun penghukum mah jika hakim, lamun gimana jika polisi berarti ya Kak Prim, ingat kesalahannya. Capek tuh. Capek bangetnya. Karena tidak ada kesadaran mau diingatkan terus. Oke, restitusi nah ini yang terbaik ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan gitu. Jadi mereka melakukan kesalahan. Ada ingin untuk memperbaiki. Selanjutnya prosesnya kolaboratif. Kenapa bilang kolaboratif? Antara orang yang bukan penghukum, antara kita gurunya dengan si muridnya itu jadi harus berdiskusi menentukan nanti apa solusinya. Harus kolaboratif, gak searah gitu. Kita lanjutkan lagi. Ngantuk nggak teman-teman? Ngantuk ya? Ngantuk? Enggak. Nah, mari kita menebak kira-kira posisi kontrol guru apakah kita dari satu kasus yang murid datang terlambat ke sekolah. Dibalik. Guru terlambat. Oh, itu tinggal introspeksi diri saja. Nah, ini gurunya ini nih. Lari keliling lapangan 2 kali. Tanya. Oke, menghukum. Jelas ini melibatkan fisik. Jadi kalau menghukum itu kan fisik dan psikis. Ini fisik. Lanjut lagi. Kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu mengecewakan saja. Nah, tadi ini yang sering saya lakukan ini ya. Nah, membuat rasa bersalah. Oke, kita teruskan. Nah, ini. Ayo dong. Kalau Bapak Ibu sekali ini saja. Please. Udah, nggak apa-apa. Nah, ini. Teman, kita memposisikan kalau kita berdiri di posisi anak tersebut. Ternyata itu juga belum tepat. Oke, siap? Berarti ada konsekuensi. Tadi berarti sebagai apa sih? Sebagai apa tadi yang mengingatkan konsekuensi itu? Mantau. Ingat konsekuensinya apa itu mantau? Berarti itu peraturan sudah ada. Itu kan hampir ke manajer ya, tahap kontrol keempat ya. Oke. Nih, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah ini, berarti, nah ini yang diharapkan. Jadi harusnya kita tuh selalu, kata teman kemarin di elaborasi mah, mukanya harus selalu muka apa sih? Muka dia manis, ramah. Pada suatu saat mukanya beruang, muka singa. Bagaimana itu katanya? Jadi kadang kita itu kira suatu saat muka yang ramah, yang baik, tapi di hari berikutnya kita jadi singa, jadi beruang. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada singa beruang tiap hari. Ya, berarti ada perubahan ya kan? Dari asalnya singa beruang tiap hari, ya diselingi dengan yang lemah lembutnya sekali-kali begitu. Yang diharapkan nanti lemah lembutnya masuk ke lemah lembut kita kalah oleh siswa, karena kita sedang menjalankan posisi sebagai manajer ini akhirnya jadi terbiasa. Kayak ini semuanya
juga proses apalagi terus terang ya banyak guru-guru itu kan yang usianya seperti saya di CGP ini di kelompok saya itu yang paling tua gitu. Terus terang ilmu-ilmunya itu berbeda dengan yang kita dapat waktu kita sekolah gitu. Jadi generasi yang sudah lama nah ya agak susah gitu, tapi dengan keinginan saya yakin pasti bisa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembatasan bersalah. Saya banyak pemikiran karena saya sering kalau rasa bersalah itu ya, jadi kalimat-kalimatnya itu banyak. Kamu tidak pernah kerjainnya gimana sih? Karena sering kita ngomongin itu saja, kita tuh sudah menjadi penghukum. Jadi penghukum itu bukan hanya kita menghukum anak untuk lari, untuk bersihkan WC, tidak. Dari kata-kata kita ngedikte, ngedogma, apa sih menentukan label anak itu sudah hukuman. Dan itu yang nantinya ke bawah-bawah terus apakah rencana menjadi lebih baik lah, jelas ya. Manajer. Iya, kita tuh bukan hanya direktur manajer. Teman. Bu Novi paling pengalaman kalau soal teman. Karena pembina expo yang banyak penggemarnya. Itu ternyata kalau posisi guru yang teman itu biasanya disukai oleh murid. Itu cirinya. Terus kalau penghukum berarti sama pemantau, nah ditakuti oleh siswa biasanya sudah biasa aja ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti penghukum, pemantau. Ini dikasih hukuman nggak? Pemantau kan. Betul, konsekuensi. Tapi sebagai apa kita? Oke, siap. Nah ini kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kita dapat nilai. Kita mengingatkan konsekuensi kan? Berarti kita itu siap. Nah, baru sekarang ke keyakinan pelaku. Tadi itu ya kalau kita telah banyak banget ya. Tadi deh refleksi dulu menurut teman-teman dari 5 posisi ini. Banyak hal yang berbenturan ya dengan apa yang ada di benak kita, benar gak? Benar gak? Ya enggak? Oke, di-upgrade. Hampir semua teman-teman ada di saya sendiri. Nggak tahu. Jadi apa yang kita ucapkan inginnya cepat dapat tanggapan dari anak. Makanya yang akan kita lakukan kepada anak bisa jadi bisa jadi ini. Nah itu mungkin. Jadi antara pola pikiran dan keinginan di hati itu pengennya langsung pindah ke kelas dance. Pengen segala sesuatu padahal pembelajaran itu ingat adalah proses. Dua nama nanti pindah. Itu betul. Karena kita merasa segala sesuatu itu terlihat hasilnya. Padahal pembelajaran itu proses memerlukan daya pikir, analisis, refleksi disesuaikan dengan kondisi mereka. Tadi kita nggak bisa menyamakan apa yang kita pikirkan dengan anak. Yang pertama dari level umur yang berbeda, ya kan, zaman yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, ya tentu aja jurang pembedanya itu dalam banget. Bagaimana kita mau meloncat, pasti digubrus. Akhirnya kita harus buat tadi jembatan. Emang kalau kita buat jembatan itu sebentar? Enggak kan? Terus jembatannya, apa jembatan kayu, apa jembatan beton, apa cuma tali saja? Itu pun berarti harus dipikirkan. Kasarnya seperti itu. Betul, Bu Retno ya, maaf banget bukannya saya menggurui, paling tidak dari kita belajar ini kita memperbaiki konsep dulu yang ada ya. Ya, jadi kita itu berarti sekarang lagi proses berpikir kan untuk
mengevaluasi apa yang udah kita kerjakan, terus direfleksi nanti tindak lanjutnya gimana. Dan saya yakin kita itu profesi guru itu pasti satu tujuan kita itu anak akan lebih baik. Kalau kita udah sadar kalau budaya positif ini memang betul buat anak, pasti kita akan berusaha, saya yakin saya. Walaupun tadi singa beruang princess, singa beruang princess, beruang princess lagi. Maka apa menurut saya? Asal jangan singa beruang ular, buaya lagi kesananya. Bayawak lagi. Kan kasihan anak, kita lahap terus. Jadi nggak ada nanti. Karena tujuannya itu, kita itu kan anak bahagia. Membudak kita marahin bahagia nggak? Tidak. Enggak. Diharapkan nanti akan tumbuh karakter-karakter yang lain. Jadi rajin belajarnya, jadi ke sekolahnya mau memiliki rasa di sekolahnya diterima oleh guru dan teman-temannya. Begitu idealnya. Padahal itu proses. Kita kurikulum merdeka baru berapa tahun ya? 3 tahun ya. Terus terang kalau menurut saya pribadi sih, kita itu meminta anak percaya ya sama kita ya. Pernah nggak kita berbalik ke anak bertanya, mereka percaya nggak sama kita? Orang kitanya sendiri juga tadi stigmanya masih nggak percaya. Segini. Kayak anu guru punya resmi. Tuh cina burita sana si A, dia udah kita diri. Jadi kita sendiri juga tidak percaya sama anaknya. Bagaimana kita ingin anak kita percaya sama kita? Berarti kita sendiri juga sosialnya, psikologisnya juga harus di-upgrade. Belajar mempercayai orang lain, termasuk anak yang walaupun sekitar kita orang dewasa itu adalah anak kecil. Karena sudah punya tadi pikiran dan karakter yang baik. Dan itu adalah resiko kita karena kita sudah memilih profesi sebagai guru, yaitu pendidik. Apapun alasannya itu adalah betul. Karena kita guru tujuannya anak, berarti anak pengen baik, pengen sukses, betul nggak? Sedih nggak kalau lihat anak yang nggak sukses? Sedih. Pernah suatu saat ketemu dengan murid yang ternyata tidak sukses, sedih banget ya. Tapi ada anak yang berhasil, senang kita teh. Padahal mereka berhasil itu karena diri mereka sendiri sebetulnya. Ya, oke. Ya, sekarang ke keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah melaksanakan keyakinan kelas ketika hari Rabu. Belum proses di print, belum proses ditempel, ini baru proses pembuatan keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi bukan peraturan. Kenapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan atau kesepakatan kelas. Karena ini abstrak tadi menyebutkan kebajikan universal. Jadi kalau gini, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kebajikan universalnya apa? Kebersihan. Jadi cukup kebersihan, salah satunya jangan buang sampah sembarangan. Coba kalau jangan buang sampah sembarangan. Bersihkan meja kalau kalian sudah makan. Banyak 200 kalau semua teh peraturan teh kebayang. Udah kan apa? Makanya dengan kita menyebutkan tadi keyakinan, nanti kita tinggal latihkan. Nih kalau kebersihan itu tentang ini. Jadi anak tinggal diingetin. Ternyata ada anak yang buang sampah sembarangan. Kamu sudah melanggar keyakinan kamu yang mana? Jadi restitusi gitu. Terus mereka misalnya bertengkar dengan temannya, kan jangan bertengkar, jangan membuli, gitu. Banyak deh. Ketika ada yang membuli misalnya, walaupun nanti nggak boleh ada kata jangan ya, ketika di awal penyusunannya, tinggal tanya aja, apa yang kamu lakukan itu dan sesuai dengan keyakinan yang mana? Tidak menghormati orang lain berarti tidak menghargai orang lain, atau tentang saling
hormat menghormati. Karena kalau dijabarkan itu peraturannya banyak. Kebayang tadi peraturannya si papan belakang kelas teh diisi semua oleh peraturan kelas, di print bisa-bisa jadi kitab. Oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, tadi udah pernyataan dari kelas lalu dibuat dalam bentuk positif. Nanti akan saya perlihatkan. Kemarin juga ada beberapa anak itu yang negatif, kita buat positif ada. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, karena kalau banyak susah tadi ingatnya. Terus tadi berupa keyakinan yang harus dipahami oleh semua kelas. Hendaknya diterapkan, harus bisa diterapkan, bukan yang ngawang-ngawang. Selanjutnya harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelasnya. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali. Jadi ini harus selalu ditinjau. Kalau kita berarti oleh wali kelas, kita suka ada pembinaan ya, diingatkan kembali. Oke, nah ini selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas waktu hari Rabu ini. Di awalnya saya meminta anak untuk memberikan contoh peraturannya. Kelas seperti apa sih yang kamu inginkan, Bu? Yang tidak pandai, yang rapi. Nah, mereka terus menuliskannya di kertas, diserang pada ngambil kertas ke depan. Kenapa kertas? Karena nanti di yang kedua diharuskan mencatat. Kalau mencatat kan susah. Jadi anak-anak nulis di kertas, terus kertasnya ditempel di depan, di whiteboard gitu. Daripada kita tulis kan lama. Nah, dijajarin sama anak-anak itu 32 anak ini semua ke depan satu-satu. Malah ada anak yang nulis 2, boleh? Gitu. Boleh. Nah ini sudah ini. Nah, anak-anak tuh ke depan. Saya suruh baca apa aja. Terus waktu itu saya minta mereka memilih yang bentuknya negatif waktu itu ini. Nah ini. Oke, selanjutnya. Nah, disitulah saya yang memilah-milihnya. Sesudah anak baca, saya pilih-pilih, saya kelompokkan berdasarkan keyakinannya. Ini. Oh, ini. Lanjut lagi, tak ini meninjau ulang, ini tidak terekam, jadi 3 atau 7, jangan terlalu banyak. Kalau anak SD itu paling 3, kalau kita itu paling 4 atau 5. Jadi ingat, ini bukan peraturan kelas, ini adalah keyakinan. Ya, terus kalau bisa nanti ini di print, terus anak suruh tanda tangan. Berarti tandanya tahu dan menyetujui, dan kitanya juga wali kelas tanda tangan. Terus ditempel bareng-bareng di tempat yang terlihat. Suruh anak-anak yang nempelnya juga. Jadi biar apa, terekam semua prosesnya, jadi bermakna buat mereka. Karena ini asalnya dari mereka. Nah, ini kemarin, Rabu tadi malam saya utak-atik. Nih, dari anak 32 itu ternyata banyak yang sama. Anak-anak mana ini? Yang pertama, menjaga kerapian kelas, kira-kira seperti itu. Tidak boleh mencoret-coret tembok, meja, kursi. Anak-anak ada yang begitu. Nah kan tidak boleh. Berarti negatif. Saya rubah menjadi menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi ketika anak bilang yang negatifnya, saya itu mencatat. Jangan ada sampah di kelas. Diganti jadi buang sampah pada tempatnya. Harus tertib, tidak mengobrol, berbicara sesuai dengan waktunya, tidak ribut, belajar dengan tenang, tidak berkata yang menyakiti orang lain, berkata sopan, tidak boleh berantem, katanya, menjaga kerukunan. Ini dibuat dulu positifnya, terus dikelompokkan. Yang tadi saya nempel-nempel itu dikelompok-kelompokkan. Yang pertama itu tentang kerapihan, menjaga kebersihan, dirumuskan dengan kebersihan dan kerapihan kelas. Karena kebersihan dan kerapihan itu berkaitan ya. Kalau kita bilang bersih, biasanya rapi. Jadi saya satukan di situ. Selanjutnya
berpakaian rapi, tugas tepat waktu, berarti kalau berpakaian rapi biar orang menghormati kita. Mengerjakan tepat waktu juga sama supaya dihargai orang lain. Kalau menurut saya ini ya waktu itu tertib, tidak ngobrol, berarti ketenangan dan kenyamanan di kelas. Mengerjakan piket sesuai jadwal, datang tepat waktu, berarti ini urusannya dengan pekerjaan. Tinjau ulang itu maksudnya apa? Dibalikin lagi kepada anak. Kalian meyakini enggak tentang hal-hal ini? Tadi bahwa kita udah buat positif kan? Balikin lagi ke anak, benar nggak? Kalau mengerjakan piket sesuai jadwal dan tepat waktu itu, ini berarti kita ngomongin tentang pekerja dengan tekun. Ke anak itu ya bu, yakin gitu. Jadi dipahamkan dulu kepada anak, walaupun memang banyak dituntut oleh kita. Nah barulah dijadikan keyakinan kelas yang nanti ini akan dibuat oleh kita atau oleh anak. Kemarin rencananya ada anak yang mau buat pakai kanva. Nah ini yang belum selesai karena baru hari Rabu dikerjakannya. Ini prosesnya lumayan lama, pakai banget ya anak-anak. Tapi kelihatannya anak itu seneng sih. Mudah-mudahan kalau prosesnya berarti ini motivasi internal, keinginan dari mereka, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakannya. Ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab itu. Jadi bukan tadi teman yang tergantung sama kita, pemantau yang harus selalu diingetin sama kita. Walaupun pemantau tadi udah hampir bagus gitu ya. Apalagi pembuat rasa bersalah karena takut mengecewakan orang lain, takut mengecewakan guru, takut mengecewakan orang tua. Apalagi penghukum, ya penghukum itu menyakiti, bisa fisik, bisa psikis. Dan yang bahaya itu kita kadang kalau marah mulut kita tajam, sakitnya itu psikis, itu yang lebih bahaya. Tapi fisik juga sekarang mah ya nggak boleh ya kita melakukan hukuman fisik, bisa-bisa kita sekarang terpidana. Gak boleh banget, tapi ternyata psikis juga tidak bagus buat anak kita. Nah ini 3 tahapan restitusi. Nah itu jadi ketika kita jadi manajer, ada anak yang melakukan sesuatu karena memenuhi kebutuhan dasarnya tapi ternyata melenceng, kita melakukan yang namanya disiplin positif. Bentuk penanganannya yaitu bentuknya restitusi. Apa sih restitusi? Apa sih disiplin positif? Di sini ya. Oke, tahap yang pertama yang paling dasar tentu aja. Nah, ini yang saya pribadinya sering ketinggalan melaksanakannya. Ujuk-ujuk tahap 2, 3 nanti biasanya Bapak Ibu pasti. Tapi tahap ini nih yang sering. Kalau saya suka lupa, suka ujuk-ujuk. Padahal di tahap 1 ini yang penting. Tadi apa tahap 1 tadi? Stabilkan kan? Supaya tadi emosi tidak emosional, stabil. Nah ini yang sering. Jadi kalau ada anak yang salah, langsung dicarikan ya kita. Coba kamu udah melanggar apa? Kamu maunya jadi apa? Itu langsung ke tahap 2 dan tahap 3. Enggak ditanya dulu itu kenapa nangisnya, enggak disuruh tenang dulu. Saya sering, pribadi saya sering. Jadi menstabilkan identitas itu tadi. Jadi anak ketika melakukan kesalahan, kita geser menjadi seperti tidak salah, jadi sukses. Jadi gagal menjadi sukses. Walaupun itu bertentangan banget loh, itu salah salah. Iya, salah. Karena udah menyadari kesalahannya, itu harus dari dirinya. Nah, validasi tindakan yang salah, divalidasi bahwa yang salah, kesalahan itu wajar. Salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kasarnya orang teh ulah jaim ka budak teh bahwa kita itu tidak selalu benar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pengalaman hidup berbagi
Karena kesalahan itu adalah proses pembelajaran teh. Ibu juga belajar, berarti ibu juga pernah salah. Menanyakan keyakinan. Baru tadi karena kan di sekolah ada keyakinan harus memakai seragam. Terus kenapa kamu ya Bu? Maaf, aku sepatunya hitam. Aku berarti sudah melanggar kesepakatan memakai seragam. Jadi biar anak sendiri. Emang itu susah banget, susah. Tapi kan latihan. Oke, nah ini menstabilkan identitas tadi bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi kita jangan, tadi apa sih kita kan rasanya pikirnya itu tadi anak itu pendapatnya kudu sama dengan kita. Mungkin kita salah berarti salah. Ya, nah kan anak itu begitu karena tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita luruskan betul kamu tuh begitu teh, karena kamu tadi ingin seperti apa? Kenapa kamu sampai pakai sepatu putih? Bu, aku teh karena buru-buru bu, takut kesiangan. Kalian puji, bagus kamu udah mau ke sekolah daripada gara-gara sepatu putih kamu ke sekolah, kan lebih parah gitu. Jadi benar kamu, emang kenapa kamu buru-buru ke sekolah? Itu bu mau presentasi PKN, kan aku teh cina ketuanya. Kalau aku nggak masuk, kasihan teman-teman. Kamu udah bertanggung jawab, jadi kita luruskan dulu anaknya, baru di akhir. Tapi, nah, ada peraturannya. Ingat ada peraturannya. Ingat peraturannya apa? Berarti nah itu. Akhirnya kita menanyakan. Emang sih kalau melihat ini contoh-contoh ini tadi mudah kayak yang gampang. Tapi pelaksanaan susah. Tapi teman-teman paling tidak konsep ini sudah ada di kepala kita, benar gak? Kita paling enggak yang pertama kan gini, Bu Enda masih ingat gak? Kalau kita ingin berubah itu satu dulu ya, dari diri kitanya dulu. Paham bahwa kita itu ingin berubah, ingin dulu kan? Kita sekarang udah tahu nih, berarti ada ingin, ada udah 2 tahap, tahu ingin. Tinggal 1 langkah lagi yaitu melaksanakan, itu aja. Paling tidak udah ada 2 tahap yang sudah kita laksanakan, yaitu kita sudah tahu dan ada rasa ingin. Tinggal kita kita paksa untuk melangkah daripada kita tidak tahu, tidak ingin. Ya itu kan, mendingan tidak tahu tidak ingin aja. Oh, tidak bisa begitu teman. Profesi kita itu adalah itu sudah konsekuensi karena kita adalah pendidik. Nggak mau tahu, biar nggak ribet. Tidak bisa. Masalahnya itu anak kita mau gimana? Kan kita sudah dipercaya oleh orang tua mereka untuk menitipkan anaknya untuk kita didik. Mau tidak mau, tidak bisa ya. Yang paling tidak udah ada niat ya, udah ada niat teman-teman. Udah ada niat ya. Allah ya, kita bareng-bareng. Nah ini masih contoh kemarin saya ada tugas nih, saya buat videonya, saya ambil modelnya itu Nadira. Ini kasusnya seperti ini. Ceritanya Nadira itu tidak terima temannya melok-lok orang tuanya. Dia marah dan membentak temannya tersebut di depan teman-teman yang lain. Nah ini kita tonton dulu saja ini ya. Iya, ini. Coba ya. Itu lagi ceritakan. Nanti mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti saya share aja videonya ya. Karena tugas ini sudah di upload di YouTube, jadi bisa. Di tugas guru penggerak. Ini salah satu tugasnya itu jadi kita bisa
mempraktekkan begitu segitiga. Iya, langkah-langkahnya menanganinya seperti itu. Nah, ini bagian terakhir. Jadi sepertinya kita itu Kalau lihat sini sepertinya semuanya harus berasal dari anak sih. Oke. Nah ini bagian ini saya selain untuk bagian menanyakan keyakinan itu teman selain anak bersolusi tentang masalahnya, di situ juga harus diminta anak untuk membayangkan ingin jadi seperti apa anak tersebut ketika dia misalnya berhasil memecahkan masalahnya tersebut. Jadi anak suruh membayangkan, suruh kayak membuat visi gitu. Kan anak melakukan kesalahan, diminta solusinya apa. Nanti suruh bayangin kalau kamu berhasil misalnya, nanti kamu akan seperti apa, rasanya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya solusinya aja. Jadi suruh bayangin juga kalau berhasil apa yang akan kamu rasakan sih? Kalau kamu berhasil, kamu jadi orang seperti apa? Jadi bukan hanya, oh iya bu, aku nanti gak bakalan apa sih? Ini teh gak bakal marah-marah lagi. Aku mau jaga emosi. Bukan hanya itu. Kalau kamu berhasil menjaga emosi, rasanya kamu gimana? Jadi biar ada kesadaran, apa sih manfaatnya menjaga emosi tersebut? Apa yang akan kamu rasakan? Iya bu, aku akan lebih tenang. Nanti kelas akan lebih rukun, enak belajarnya misalnya seperti itu. Jadi harus ada supaya bermaknanya itu di sini. Jadi selain mereka memberikan solusi, mereka juga menyadari gitu pentingnya si solusi tersebut. Oke, selanjutnya ini kasusnya tuh saya sama Ferdi. Ini ceritanya Ferdi pakai sepatu putih. Ini, tuh. Nah, ini agak jelas ya. Sepatu putihnya disembunyikan di bawah lembar yang isi kosong. Iya. Dan ini kelas 8C. Kita sebagai gurunya bisa mempraktekkan restitusi dan juga membiasakan anak gimana sih merestitusi itu. Gitu. Karena memang butuh sebuah proses. Sedangkan tugas ini kan harus terlihat dari awal sampai akhir gitu. Ada ditanya anak gimana perasaannya diajak membuat tugas dengan ibu, oh bu jadi tahu. Ini cuma gambaran saja bahwa kita itu sudah melakukan 3 tahapan. Yang pertama tadi apa? Iya, menstabilkan identitas. Jadi anak yang tahu, anak ketika kita panggil itu tahu salah kan? Saya salah, merasa gagal. Kita geser jadi sukses. Kenapa? Karena kita mau kasih masukan supaya dia rasional, jangan emosionalis itu dulu. Terus yang kedua tadi apa? Validasi tindakan salah. Tadi bukannya kita bilang bahwa tindakannya itu benar, enggak. Jadi supaya anak itu menyadari kesalahan itu adalah proses pembelajaran dan wajar orang salah itu di situ supaya tidak merasa gagal tadi. Baru sesudah anak menyadari, sudah tenang, terus sudah tahu dia itu salah, tapi salahnya itu adalah proses pembelajaran, barulah ditanya keyakinannya. Tapi kita ini kan anggota dari kelas, dari sekolah, masyarakat, ada keyakinan, ada peraturan ya yang harus ditepati supaya tertib. Apa yang sudah kamu kerjakan tadi, yang sudah dilanggarnya apa? Mungkin bagilah ke mereka. Dan tadi jangan lupa dari 3 proses tadi yang menanyakan ya, bayangin kamu bagaimana sih kamu menyelesaikan masalah ini? Misalnya tadi dia yang Ferdi,
nanti Bu aku tidak akan tidur larut malam lagi, tidak akan main HP malam-malam, gitu. Terus ditanya lagi, kalau nanti kamu berhasil menjadi orang seperti itu, bisa tidur tepat waktu, bangun sesuai, rasanya gimana? Gimana rasanya? Ada manfaatnya enggak? Ditanya, jadi biar apa? Dari solusinya itu menyadari makna, bukan hanya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dan ada manfaat ke depannya. Kalau menyelesaikan masalah kan menyelesaikan sesuatu yang sudah terjadi, benar gak? Kalau kita menyelesaikan solusi itu menyelesaikan hal yang sudah terjadi, ya kan? Dengan minta maaf aja beres. Tapi kan bukan itu, ada perbaikan untuk kedepannya. Makanya ditanyalah, kalau kamu udah minta maaf nih, gimana sih rasanya kalau kita udah minta maaf? Tenang Bu, hatinya kalau udah minta maaf gitu jadi enak nanti bertemannya lagi. Oh jadi enak ya kamu bertemannya? Iya Bu, nanti kan kalau jadi apa-apa bisa bareng lagi Bu. Nah gitu, jadi ketika meminta maaf itu bukan hanya minta maaf, udah ada manfaatnya buat dia, karena itu untuk kemajuannya. Idealnya seperti itu supaya bermakna dan berkelanjutan gitu si dampaknya. Oke, berakhir alhamdulillah di bagian penutup ini ya. Aduh nih nggak ada ice breaking, nggak ada ice tea juga nggak ada. Kok nggak ada ice hari ini ya? Adanya ice baby. Oke, gimana ya? Oke, maaf sekali ini hari ini teman-teman sudah diganggu waktu istirahatnya. Seharusnya kita istirahat. Teman-teman mendengarkan saya bercerita, berbagi pengalaman. Yang saya harapkan cuma apa yang saya rasakan itu bisa menular kepada teman-teman, karena saya yakin banget kita itu satu perasaan, satu visi, satu profesi, punya rasa yang sama. Jadi saya itu ingin benar-benar menularkan gitu, bukan berarti saya ular, bukan ya, bukan berarti saya wabah ya, tapi kalau wabah yang baik sih nggak masalah gitu. Jadi ingin menularkan apa yang saya tahu sedikit, mungkin nanti dengan teman-teman sekarang hari ini baru dapat pengetahuan, nanti direfleksikan, nanti kita ngobrol lagi, akan jadi tindak lanjut dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita gitu. Terutama saya juga kemarin udah tahu dan mendengar di setiap kelas sudah ada keyakinan kelas ya, udah diproses dari kelasnya. Nah itu tinggal meninjaunya, mengingatkan kepada anaknya. Jadi bukan hanya keyakinannya saja, itu nanti yang harus kita kerjakan bersama-sama, dan itu mungkin juga bukan hanya tugas wali kelas, tugas setiap gurunya. Nah ini di penutupnya nih tadi bahwa guru itu harus memiliki standar kepribadian profesional berarti dan sosial ini. Jadi sosial kitanya harus kita upgrade, profesional kitanya harus kita upgrade sesuai dengan perkembangan murid kita yang terpengaruh oleh lingkungan dan zamannya yang luar biasa. Juga kita ingat ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah among ya, menuntun, ingetin kita dan menuntun supaya anak mencapai kebahagiaan, merdeka, mandiri, dan tadi bertanggung jawab. Karena tadi ternyata disiplin itu kan artinya murid, artinya belajar. Itu sebelum kita tutup, siapa? Kalau ini secara pribadi untuk hari ini, oh boleh Bu Retno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Mungkin hari ini saya dapat lagi ilmu. Dulu pernah sama Bu Enda, tapi sekarang ingatkan lagi
Tapi mungkin dari ibu yang Bu Ena dulu masih banyak sekali kesalahannya. Nah sekarang diingatkan lagi alhamdulillah, dan saya punya punya satu masalah di kelas yang memang itu butuh restitusi seperti ini. Nah mungkin untuk selanjutnya saya mohon nanti jika penyelesaian dalam restitusi ini saya punya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, nanti bisa cerita dengan Bu Rika, ada yang minta saran, minta solusi yang terbaik seperti apa, mereka seperti itu. Kemudian apa yang sudah diungkapkan dari modul yang Bu Rika yang sudah di disiplin positif ini, memang banyak sekali ilmu yang kita akan pelajari kembali, dan setelah dievaluasi, dipikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap siswa kita, ternyata banyak sekali salahnya. Terutama saya pribadi masih menghukum betul, masih belum sesuai dengan apa yang diminta tadi. Ya insya Allah dengan terus menerus diingatkan, barangkali kita sendiri nanti akan sesuai dengan apa yang diminta. Sebagai manajer itu seperti apa sih sebaiknya, dan insya Allah mungkin anak-anak juga tidak akan lagi merasa disalahkan, tidak merasa lagi mereka sakit hati dan sebagainya. Insya Allah untuk kedepannya lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ya berikan ya, kita berdoa bersama. Amin. Terima kasih banyak Bu Rika. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya izin. Terima kasih ilmunya. Jangan bosan untuk berbagi. Semoga wabah Bu Rika itu mengefek ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bu Retno juga Bu Emma atas refleksi dan tanggapannya hari ini. Mudah-mudahan kita masih terus ya, ini bukan akhir, ini adalah awal. Jadi nanti kita akan terus berkolaborasi, dan betul Bu Emma, ini adalah proses anak dan kita sebagai guru. Jadi ini bukan hanya kita merestitusi anak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kegiatan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita susun ya, malam hari Rabu. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang bisa mengusulkan supaya kelas kita tidak kotor, rapi dan anak-anaknya itu tingkat keyakinan kelasnya tentang kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.